Halo guys, Assalamualaikum. Oke, kita kembali lagi di tutorial MATLAB dasar. Kali ini kita akan berbicara tentang matriks. Oke, kita akan bicara tentang matriks. Jadi, matriks itu kita bisa buat di sini dengan berbagai cara. Oke ya, nggak berbagai cara sih, maksudnya cara membuat matriks itu beda-beda gitu ya. Nah, seperti yang tutorial sebelumnya, kalau kalian belum tahu apa itu MATLAB, bisa buka tutorial nomor 1 sebelum video ini ya. Nah, setiap program kita buatkan dulu pendahuluan ya. Kayak mau bikin laporan aja ya. Oke, clear dan CLC ya. Clear ini untuk membersihkan workspace dan CLC ini untuk membersihkan command window. Oke. Oke, nah jadi kalau misalkan matriks, matriks itu kita punya istilahnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada, ini saya buat komen di sini, ini untuk commenting ya. Jadi pertama misalkan saya buatkan dulu skalar. Kalau skalar itu misalkan A sama dengan 7. Nah ini adalah skalar. Jadi dia tidak punya arah, dia bukan matriks, dia hanya punya nilai saja, gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti kalau saya run dia akan munculnya seperti ini, standar, oke ya, standar. Nah, sekarang saya ingin membuat sebuah vektor. Nah, vektor itu ada dua, ada vektor baris, ada vektor kolom. Nah, kalau vektor baris kita bisa buat seperti ini. Nah, misalkan jadi kita buka misalkan B sama dengan adalah sebuah vektor baris. Kita pakai kurung siku ya. Lalu kita tuliskan misalkan 1 2 3 4 dan 5. Oke. Nah, ini kalau saya run dia akan bentuk seperti ini. Nah, ini adalah vektor baris. Oke ya. Mudah, mudah. Nah, sekarang kita buat lagi. Misalkan kita buat C. C ini adalah vektor kolom. Nah, gimana cara membuat vektor kolom? Kita buat dua, misalkan ya saya buatkan 1 titik koma, ini adalah, jadi dia akan membuat baris baru sehingga dia jadi kolom 2 3 4 dan 5. Oke, nah ini kalau saya run, nah dia akan bentuk seperti ini. Oke, jadi yang pertama adalah ini adalah skalar, yang kedua ini adalah baris, yang ini adalah vektor kolom. Oke, mudah. Nah, Bang, kalau misalkan bikin matriks 2x2 gimana ya? Gampang. Nah, jadi gini, misalkan saya punya D adalah sebuah matriks 2x2, berarti sama dengan sebelumnya, tapi berarti kita buat dulu baris, titik koma, baris lagi. Jadi 1 2 titik koma 3 4. Oke. Nah, jadi apa yang dilakukan adalah dia buat 1 2 baris pertama, baris keduanya 3 dan 4. Oke, kita run. Nah, akhirnya muncul kayak gini. Ini adalah matriks 2x2. Jadi yang pertama adalah skalar, lalu di sini adalah vektor baris, ada vektor kolom, lalu ada matriks. Oke. Mudah. Nah, sekarang kita, supaya penjelasan lebih mudah, kita titik koma semuanya sehingga tidak akan ditampilkan di sini. Nah, sekarang karena kita sudah punya vektor dan matriks, jadi untuk khusus untuk vektor dan matriks kita punya, misalkan kalau kalian mau buat yang namanya transpose. Apa itu transpose? Transpose itu jadi sebuah vektor baris akan dirubah menjadi vektor kolom. Oke ya. Nah, gimana cara buatnya? Cara buatnya adalah kita tuliskan seperti ini. Karena ini sudah ada di memori, jadi kita bisa gunakan variabel ini, kita bisa recycle atau kita bisa reuse atau kita bisa gunakan kembali. Nah, sekarang kita coba di sini. Misalkan tadi kan B, oke kita run dulu ya biar. Nah, tadi kan B itu adalah ini. Nah, kalau kita mau buat transpose, kita cukup menggunakan B kutip. Nah, B kutip ini dia akan merubah B menjadi vektor kolom.
Oke, kita enter. Nah, dia akan berubah jadi seperti ini. Mudah sekali ya. Mudah sekali. Oke. Nah, berarti kalau gitu, kalau C transpose kayak gimana dong jadinya? Nah, kalau C asalnya gini, kalau C transpose jadi gini. Oke. Jadi pokoknya kalau transpose dia akan merubah kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Oke. Nah, berarti kalau matriks 2x2 gimana nih? Kalau 2x2 berarti yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Nah, jadi berubah menjadi seperti ini. Oke ya, jadi kebayang ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang transpose, nah itu kan T biasanya ya, di atas ini T biasanya. Nah, kalau di sini kita pakainya tanda kutip. Oke ya, jadi kalau misalkan kita tambah lagi di sini, transpose. Nah, jadi kalau transpose misalkan BT, BT deh gue. Jadi dengan BT, ini jadi BT, CT-nya adalah C transpose, DT-nya adalah D transpose. Oke, run. Oke, jadi kita bisa membuat transpose seperti ini, ya. Nah, ini kalian bisa save untuk ingat-ingat mungkin kalau misalkan kalian lupa ya. Oke. Selanjutnya. Nah, selain transpose, di sini juga kita bisa melakukan penjumlahan vektor, ya. Ingat, penjumlahan vektor itu harus dimensinya sama. Jadi kalau B dan C kita jumlah, itu akan menghasilkan hasil yang aneh, ya. Berarti apa yang bisa kita tambahkan di sini? Nah, berarti kalau yang bisa kita tambahkan di sini kita penjumlahan vektor. Berarti yang bisa kita jumlah apa nih? Yang bisa kita jumlah itu adalah B ditambah dengan C transpose. Nah, bukan? Jadi C transpose-nya yang asalnya dia itu vektor kolom, ya. Oke, kita highlight ini. Jadi yang asalnya vektor kolom, vektor baris dan vektor kolom, kita buat jadi vektor baris dan vektor baris karena C ini baris ya. Nah, sekarang kalau kita run, oke, ini B-nya, ini C-nya. Oke ya. Ini akan saya buka juga biar kita bisa lihat lebih mudah. Nah, ini B-nya, C-nya adalah vektor kolom, CT-nya adalah vektor baris. Nah, hasilnya B dijumlah dengan CT berarti 2. 2 itu adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4 dan seterusnya. Oke, mudah. Gampang ya. Gampang. Too easy man, too easy. Oke, ini adalah yang pertama, penjumlahan vektor. Berarti kalau gitu kita bisa jumlahkan juga B transpose dengan C. Berarti ini B transpose dengan C. Yang ini ya. Oke. Nah, jadi ini C-nya, ini B-nya. Dan hasilnya adalah ini. Benar ya? Oke, mantap. Oh, kalau kurang gimana bang? Kalau kurang ya bisa. Ini kita jadi kurang. Oke, jadi 0. Oke, nah sekarang kalau perkalian. Nah, kalau perkalian, vektor, kalau dikalikan itu dia ada 2. Ada dot product atau ada cross product. Nah, jadi kalau tadi kali bagi tambah kurang udah, sekarang kita akan dot product dan cross product. Oke, nah jadi kalau misalkan help dot, nah ini adalah dot product ya, mengkalikan dua buah vektor. Jadi kalau kita bisa lihat di sini kita help dot, kita bisa keluarkan. Nah, kalau misalkan kita mengkalikan dua buah vektor, berarti di sini kan yang kita punya adalah ini adalah B dan ini adalah C. Nah, karena kita butuhnya adalah vektor yang searah, berarti kita harus pakai C transpose. Oke ya. Nah, sekarang berarti kalau kita kalikan dot B, CT. Ini adalah hasilnya. Loh, Bang, kok kenapa jadi 55? Ya, kuliah dong kalian. Jadi
dot itu. Dot itu artinya kan kita akan mengkalikan dua buah vektor, ya. Dengan operator dot, dia akan menghasilkan skalar. Betul? Betul. Jadi, kalau misalkan tadi penjumlahan, sudah, ini kita contoh aja ya. Penjumlahan tadi apa? B ditambah dengan C transpose. Oke, sekarang kita buat lagi satu lagi. Ini adalah perkalian vektor dot. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah multiply, ya. Jadi kita pakai dot tadi apa? B, CT. Nah, karena ini perkalian dot, dia akan menghasilkan skalar. Oke ya. Run. Oke, ini adalah hasilnya. Ini kita, oke, ini adalah hasilnya. Ups. Kita tutup dulu biar kelihatan. Nah, ini adalah hasilnya. B dan CT hasilnya adalah ini. Nah, sekarang kalau perkalian cross, sama kita lihat di sini. Oke, kita lihat di sini ada cross A dan B. Dia akan kalinya seperti ini, dia akan menghasilkan vektor juga, ya. Karena ini adalah perkalian berarah. Oke ya. Jadi perkalian vektor cross ini Mulyadi. Ini Mulyadi, boleh Mulyadi. Yang ini Mulyana. Oke. Berarti ini kita sekarang cross, berarti B, CT. Oke. Nah, kita akan lihat hasilnya. Wow, error. Oh iya, vektor itu harus 3. Kenapa 3? Ada yang bisa jawab kenapa 3? Ya, karena vektor itu yang cross ini harus 3 dimensi. Ya, 3 dimensi karena di sini kita punya 5 dimensi. Oke, salah saya. Nanti kalau misalkan yang 5 dimensi, 3 dimensi 3 ya, kita belajar selanjutnya. Saya kasih contoh dulu yang baru nih. Sama dengan misalkan kita punya 1, 3, 4. Lalu F sama dengan 6, 7, 8. Oke, kita ganti jadi cross E dan F. Oke ya. Run. Oke, ini adalah Mulyana, ini adalah Mulyadi. Oke ya, jadi kenapa perkalian vektor cross harus 3? Jadi ini sejarahnya panjang, Pak. Jadi karena ini kan harus ada arah nih ya, karena dia memakai sudut antara dua vektor ini. Jadi kita pakai minimum 2 dimensi, maksimumnya 3 dimensi. Ya, jadi 3 dimensi ini. Kalau ini 5 dimensi. Lah, ngitung sudutnya dari mana? Bingung, ya kan? Bingung. Nah, jadi makanya kita pakai yang vektor 3 dimensi daripada vektor yang 5 dimensi. Jadi ini cuma contoh aja, ya. Jadi dengan vektor kita bisa melakukan penjumlahan, kita bisa melakukan perkalian, kita bisa melakukan perkalian dot dan cross. Oke ya. Ini adalah vektor. Oke, satu lagi. Satu lagi adalah kalau kita misalkan mau menggabungkan penggabungan dua buah vektor. Atau bahasa kerennya itu concatenate. Saya nggak tahu benar itu ya. Dicek aja concatenate. Oke, kayak bahasa Italiano nih. Oke, nah misalkan nih, saya punya B kan, ini adalah B. Nah, terus saya pengen tambahin nih belakangnya nih. Misalkan B-nya pengen saya tambahin sama nilai E nih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4. Nah, gimana coba caranya? Nah, kita coba ya. Belum pernah coba nih saya nih. Misalkan G sama dengan B spasi E. Jadi B BE titik koma ya. Nah, kita run. Nah, sekarang kita panggil G. Oke, mantap. Oke, nggak kelihatan nih, kita geser. Run. Oke. Lihat, dia akan menambahkan si E ini di belakangnya si B. Keren kan? Mantap. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Kalau misalkan kita mau nambahin
eh, yang C ini transposnya kita mau tambahin lagi di bawahnya. Nah, kalau kita mau tambahkan di bawahnya, saya tambahin lagi F, G, H. H itu berarti kalau misalnya kita tambahkan B titik koma, berarti dia akan taruh di bawahnya. Nah, C transpose. Oke, run. Kita panggil H. Oke, dia akan pindah ke bawahnya. Wis, bisa kan? Mantap kan? Nah, pertanyaan lagi. Gimana kalau di bawahnya kita taruh E? B, kita taruh E di bawahnya. Nah, kalau kita taruh E di bawahnya, error pasti. Kenapa error? Karena jumlah dari B, kan ini ada 5, sedangkan jumlah E itu ada 3. Jadi, nggak cocok nih. Ya, nggak cocok. Karena kurang di bawahnya. Nah, tapi kalau misalkan saya tambahin di sini jadi 3 dan 4, jangan 3 dan 4, 7 dan 8, nah, dia nggak error. Jadinya, ini adalah yang B, ini adalah yang E, dan 7 dan 8. Oke, nah, jadi ini adalah bagaimana kita menambahkan ini variabel sederhana di MATLAB. Jadi kita bisa tambahkan, saya ulang, dari skalar, lalu ada vektor baris, ada vektor kolom. Di sini kita buat matriks, ini akan kita bahas selanjutnya. Lalu kita bisa melakukan transpose, ya, kita bisa melakukan penjumlahan vektor, kita bisa melakukan perkalian kali dan cross, kita bisa menggabungkan dua buah vektor, ya, di sini. Oke, mantap, keren. Jadi sekarang kalian sudah bisa semua ini, mantap. Oke, kalau misalkan kalian sudah sampai sini dan masih nonton, giat sekali Anda belajar. Oke, selanjutnya kita akan ketemu di video selanjutnya. Kita akan bahas tentang matriks. Oke, bye.